Unprotected, he's left nothing but chaos. Zeus! Halo sobat, selamat datang di channel Rental Movie. Semoga sobat diberikan kesehatan selalu. Kali ini Mimin akan merekap alur cerita film aksi petualangan dan komedi si Dewa Petir dengan menggunakan palu, yaitu Thor Love and Thunder. Film ini barusan terbit di tahun 2022 dan disutradarai oleh Taika Waititi dan diproduksi oleh Marvel Studio. Dan film ini merupakan film keempat Thor yang mengisahkan tentang kisah hidup Thor dengan sang perempuan pujaan hatinya. Sebelumnya, Mimin memperingatkan terlebih dahulu, konten ini mengandung spoiler. Jika sobat tidak ingin terkena spoiler, silahkan tutup video ini. Oke, tanpa banyak bacot, mari kita check it out. Di awal film diperlihatkan sebuah pemandangan di suatu planet yang sangat gersang. Terlihat seorang pria bernama Gorr yang berjalan kaki melalui gurun gersang tersebut bersama dengan putrinya yang bernama Love. Selama berhari-hari, Gorr memohon kepada Dewa Rapuh agar ia dan putrinya diberikan keselamatan dalam menghadapi ujian tersebut. Namun sayangnya doa Gorr tak kunjung dikabulkan oleh Dewa Rapuh, dan akhirnya Love tidak sanggup lagi dan meninggal dunia. Kematian sang putri tentu saja membuat Gorr sangat sedih dan putus asa. Namun di tengah-tengah keputusasaannya itu, ia tiba-tiba mendapatkan sebuah bisikan gaib yang menariknya ke sebuah tempat oasis. Tempat itu dipenuhi dengan tanaman dan rumput berwarna hijau, air yang sangat berlimpah, dan buah-buahan yang sangat banyak. Terlihat dengan rakusnya Gorr memakan semua buah-buahan yang ia temukan untuk mengobati rasa laparnya selama ini. Ia pun berpikir semua itu adalah jawaban dari semua doanya selama ini kepada Dewa Rapuh. Tak lama kemudian, Dewa Rapuh akhirnya muncul di hadapan Gorr. Dewa Rapuh yang datang justru marah kepada Gorr karena sudah memakan semua buah-buahannya. Meskipun Gorr selalu berdoa kepadanya, namun Dewa Rapuh menganggap semua itu hanyalah sia-sia. Mendengarkan hal itu, Gorr sangat terkejut dan juga sedih karena ia selama ini selalu berdoa dengan tulus kepada sang dewa. Ia pun langsung mencabut kalung keagamaannya dan tidak mengakui Dewa Rapuh sebagai dewanya lagi. Hal itu tentu saja membuat Dewa Rapuh murka kepada Gorr. Dewa Rapuh mengangkat tubuh Gorr dan berniat membunuhnya. Namun sebuah pedang Black Necrosword yang ada di belakang Gorr tiba-tiba bergerak menuju tangan Gorr sehingga Gorr bisa menggunakan pedang itu untuk membunuh Dewa Rapuh. Sejak saat itulah Gorr bersumpah ia akan membalaskan kematian putrinya dengan cara membunuh semua dewa yang masih tersisa. Scene lalu beralih memperlihatkan sekelompok orang yang saat itu sedang membicarakan tentang kehidupan Thor. Thor diketahui sebagai seorang superhero yang sudah terlatih sejak ia kecil. Setelah menjadi superhero, ia kehilangan banyak orang termasuk sahabat dan juga saudaranya. Thor juga dapat menjalin hubungan dengan beberapa wanita, dan yang terakhir menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Jane. Akan tetapi, mereka juga sudah lama berpisah. Beberapa tahun belakangan ini, Thor diketahui bergabung dengan sekelompok superhero bernama Guardian of the Galaxy. Setelah semua peristiwa kehidupannya, Thor merasa cukup frustasi dan memilih untuk beristirahat sejenak. Thor menanamkan kapak kekuatannya di bawah pohon kehidupan yang disebut dengan nama Stormbreaker sambil menunggu seseorang yang membutuhkan pertolongannya. Waiting in quiet contemplation for someone to... Sampai akhirnya salah satu anggota Guardian of the Galaxy menghubungi Thor dan memintanya untuk datang dalam sebuah pertempuran melawan alien. Setelah lama menghilang dari dunia, Thor terlihat sangat santai dan menghampiri teman-temannya yang saat itu sedang dalam keadaan terdesak. Terlihat sang raja yang ada di sana senang melihat kedatangan Thor dan percaya bahwa Thor bisa mengalahkan para alien sekaligus melindungi kuil kebanggaan mereka. Alhasil dengan kekuatan Stormbreaker-nya, Thor berhasil dengan mudah mengalahkan semua alien tersebut. Namun kekuatannya yang sangat overpower malah membuat kuil yang ada di sana hancur lebur menjadi tape sop.
Di sisi lain, kita pun diperlihatkan pada mantan kekasih Thor yaitu Jane Foster. Terlihat Jane Foster saat ini diketahui menderita kanker ganas stadium 4 yang membuat dirinya dan temannya khawatir kalau Jane tidak akan bisa bertahan lama. Ditambah lagi, setelah ia mengetahui kalau proses kemoterapi yang Jane jalani saat ini sama sekali tidak berpengaruh pada kesembuhannya. Tak ingin berlarut-larut meratapi penyakitnya, Jane Foster memutuskan untuk mencari palu Mjolnir milik Thor yang dipercaya dapat memberikan kesehatan dan kekuatan pada pemakainya. Keesokan harinya, Jane langsung bergegas berangkat ke New Asgard untuk mengambil palu Mjolnir milik Thor yang telah dimuseumkan. Di saat Jane mendekati palu Mjolnir, serpihan Mjolnir tiba-tiba merasakan kehadiran Jane di sekitarnya. Scene berpindah dan memperlihatkan Thor setelah menang dalam pertempurannya. Sang raja sangat berterima kasih kepada Thor dan memberikan 2 ekor kambing raksasa sebagai hadiah telah menyelamatkan planetnya. Dengan bersusah payah, Thor dan para anggota Guardian of the Galaxy berusaha memasukkan kedua kambing itu ke dalam kapal mereka. Selain itu, Thor juga mendapatkan pesan darurat dari seseorang temannya yang bernama Sif. Dikarenakan ia meminta bantuan sangatlah banyak, para anggota Guardian of the Galaxy pun memutuskan untuk berpencar. Tak lama kemudian, Thor akhirnya sampai di tempat Sif. Terlihat Sif dalam keadaan terluka parah. Sif berkata kalau pelaku yang melakukan semua ini adalah seseorang dengan julukan Pembantai Dewa. Pembantai Dewa tersebut bertujuan membunuh semua dewa yang ada di muka bumi ini. Target selanjutnya yang akan ia serang adalah kota New Asgard. Setelah mendengarkan hal itu, Thor langsung berangkat ke New Asgard dan bertemu dengan si pembantai dewa tersebut. Terlihat orang itu membangkitkan beberapa monster bayangan yang langsung menyerang Thor serta para anggota Guardian of the Galaxy. Di tengah pertempuran, seseorang tiba-tiba datang membantu mereka. Orang itu terlihat membawa Mjolnir, yang membuat Thor sangat bahagia. Namun tak disangka, pemilik Mjolnir tersebut saat ini adalah Jane. Jane sebagai pemilik Mjolnir yang baru, Jane siap membantu Thor untuk melawan para monster bayangan. Di saat itulah Thor melihat si pembantai dewa yang ternyata adalah Gorr. Keduanya pun bertarung dengan sangat sengit, namun pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Thor. Dikarenakan situasinya sudah terdesak, Gorr akhirnya memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut. Namun sayangnya, Gorr tidak kabur dengan tangan yang kosong, di mana ia telah berhasil menculik semua anak kecil di New Asgard sebagai tawanannya. Keesokan harinya, semua orang tua tiba-tiba datang dan melaporkan kehilangan anak-anak mereka. Thor mencoba menenangkan para orang tua tersebut dan menjelaskan kalau Gorr saat ini memiliki pedang Necrosword yang dipercaya sebagai kutukan untuk membunuh para dewa. Di tengah kepanikan itu, Thor mendapatkan kontak dari putra Heimdall yang bernama Axel. Berkat kontak itu, Thor berhasil masuk ke tempat Axel dan menyadari kalau semua anak sekarang telah disekap di dunia bayangan. Untuk menyelamatkan anak-anak itu, Thor membutuhkan dukungan dari para dewa yang lain. Oleh sebab itulah, Thor dan para anggotanya sepakat untuk pergi meminta bantuan para dewa. Singkat cerita, mereka pun sampai di kota Omnipotence atau tempat para dewa berkumpul. Thor dan teman-temannya bertemu dengan berbagai macam dewa, termasuk ketua para dewa yaitu Dewa Zeus. Sebelum menemui para dewa, Thor dan teman-temannya menggunakan kostum untuk menutupi jati dirinya mereka yang berasal dari New Asgard. Terlihat Valkyrie yang tidak yakin kalau Zeus akan membantu mereka. Valkyrie menyiapkan strategi lain untuk mencuri Thunderbolt milik Dewa Zeus. Namun Thor tidak setuju dengan rencana Valkyrie. Akhirnya memutuskan untuk berbicara langsung kepada Dewa Zeus. Perbincangan mereka pun didengarkan oleh Dewa Zeus dan menyuruh Thor untuk turun ke panggung utama. Thor mengatakan pada Dewa Zeus kalau ia membutuhkan bantuan para dewa untuk menghabisi seorang pembantai dewa yang bernama Gorr. Namun Dewa Zeus dengan santai menolak permintaan Thor dan langsung membongkar penyamarannya.
Dewa Zeus yakin kalau Gorr tidak akan bisa sampai di Eternity, dikarenakan Gorr tidak mempunyai kunci dari portal tersebut. Sedikit penjelasan tentang Eternity Shop adalah sebuah tempat yang bisa mewujudkan apapun permintaan seseorang yang bisa sampai di sana. Dikarenakan ditolak mentah oleh Zeus, Thor dan teman-temannya pun terpaksa memberontak dan melawan para pengawal Dewa Zeus. Aksi Thor dan teman-temannya tersebut membuat Dewa Zeus murka. Zeus pun terlihat langsung melemparkan sebuah Thunderbolt ke arah Gorr yang membuatnya hancur lebur seperti tape. Hal itu tentu saja membuat Thor sangat marah. Dengan kemampuannya, Thor membalas serangan Dewa Zeus dengan menggunakan Thunderbolt yang diarahkan kepada Thor. Akibat hal itu, Dewa Zeus akhirnya terluka dan berbahan di atas tanah, sehingga Thor dan teman-temannya berhasil kabur dan mencuri Thunderbolt. Meskipun Thor dan teman-temannya tidak mendapatkan dukungan dari para dewa, namun Thor bertekad akan tetap pergi ke dunia bayangan untuk menyelamatkan semua anak yang telah ditahan. Dalam perjalanan menuju ke dunia bayangan, Thor dan Jane akhirnya memiliki waktu untuk berbicara empat mata di sana. Jane bercerita tentang penyakit kankernya yang sudah semakin parah. Hal itu pun membuat Jane tersadar alasan Mjolnir memilih Jane sebagai pemiliknya. Akan tetapi hal tersebut belum tentu dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa Jane. Singkat cerita, Thor dan teman-temannya pun akhirnya sampai di dunia bayangan. Setelah menyisir lokasi di sana, mereka pun menyadari kalau semua anak sudah menghilang. Hal itu pun membuat Thor sadar kalau Gorr baru saja menjebaknya. Jane pun menyadari kalau Bifrost adalah kunci yang dimaksud oleh Dewa Zeus sebelumnya. Karena hal itu, Jane langsung membuang Stormbreaker milik Thor. Tak lama kemudian Gorr pun tiba di sana dan langsung berhadapan dengan mereka. Sayangnya, karena saat ini Gorr berada di dunia bayangan, kekuatan Gorr menjadi jauh lebih kuat daripada saat dia di planet mereka. Gorr akhirnya berhasil menangkap mereka bertiga dan menyuruh Thor untuk memanggil Stormbreaker. Dikarenakan Gorr terus memaksanya, akhirnya Thor terpaksa memanggil Stormbreaker dari luar angkasa. Dengan hal itu, mereka pun berhasil bebas dan kembali berhadapan melawan Gorr. Gorr tentu saja dibantu oleh monster bayangan yang langsung menyerang Jane beserta Valkyrie. Di awal pertarungan, Thor dan teman-temannya berhasil unggul melawan Gorr. Namun karena mereka berada di dunia bayangan, Gorr lagi-lagi berhasil membalikkan keadaan mereka. Terlihat Jane dan Valkyrie berhasil diserang oleh Gorr, sehingga mereka berdua berada di ambang kematian. Melihat hal itu, Thor akhirnya memutuskan untuk membawa mereka semua kembali ke New Asgard. Gorr yang melihat hal itu tak ingin kehilangan Stormbreaker. Di saat Thor akan pergi, Gorr langsung merampas Stormbreaker dari genggaman Thor dan berhasil mendapatkannya. Sesampainya di New Asgard, Jane kembali ke tubuhnya yang lama dan sakit-sakitan. Bahkan setelah semua pertempuran itu, keadaan Jane semakin memburuk. Meskipun dalam keadaan seperti itu, Jane mengaku ingin tetap membantu Thor untuk mengalahkan Gorr. Dan hal itu tentu saja langsung ditentang oleh Thor. Karena Jane dan Valkyrie kini sudah terluka parah, Thor akhirnya terpaksa pergi menghampiri Gorr seorang diri. Terlihat Valkyrie lalu menyerahkan Thunderbolt Zeus pada Thor, dan Thor akhirnya pergi ke tempat portal Eternity. Di Eternity, terlihat Gorr menggunakan kekuatan Bifrost dari Stormbreaker untuk membuka sebuah portal Eternity yang mengakibatkan gempa bumi yang berkepanjangan. Di saat anak-anak akan tertimpa sebuah patung, tiba-tiba Thor datang menyelamatkan seluruh anak-anak tersebut. Sebelum Thor menghadapi Gorr, Thor menemui anak-anak dan meyakinkan mereka untuk menjadi seorang yang pemberani. Setelah itu, semua anak mengambil benda-benda sebagai senjata mereka. Kemudian Thor dengan Thunderbolt Zeus membagikan kekuatannya kepada semua orang. Setelah mereka semua mendapatkan kekuatan Zeus, semua anak-anak dan Thor langsung menyerang semua monster bayangan yang ada di sana.
Berkat kekuatan Thunderbolt Zeus, semua anak-anak menjadi sangat kuat sehingga mereka bisa mengalahkan para monster dengan sangat mudah. Selagi anak-anak berhadapan dengan monster bayangan, Thor kini harus melawan Gorr seorang diri tanpa bantuan palu Stormbreaker-nya. Thor menjadi sangat lemah di hadapan Gorr. Ia bahkan hampir terbunuh oleh pedang Necrosword. Di tengah situasi itu, Jen tiba-tiba datang ke tempat tersebut. Jen kembali mengambil Mjolnir dan menggunakan kekuatannya untuk membantu Thor. Thor lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil kembali Stormbreaker miliknya. Setelah mengambil Stormbreaker miliknya, Thor langsung menyerahkannya kepada Axel untuk membawa semua anak kembali ke New Asgard. Setelah memastikan semua anak kembali dengan selamat, Thor langsung melanjutkan pertarungannya melawan Gorr. Terlihat, Thor kemudian berhasil mengunci pedang Necrosword sehingga Jen mengambil kesempatan itu untuk menghancurkan Necrosword. Dengan menggunakan Mjolnir, saat pedang Necrosword akan bersatu kembali, Jen langsung mengurung serpihannya di dalam Mjolnir untuk kemudian dihancurkannya dengan seketika. Dikarenakan Thor sibuk memperhatikan Jen, ia tidak sadar kalau Gorr kini telah berhasil masuk ke dalam portal Eternity. Thor kemudian mencoba menyadarkan Gorr agar ia kembali ke jalan yang benar. Awalnya Gorr tidak peduli dengan apapun yang Thor katakan. Namun saat ia melihat Thor memeluk tubuh Jen, Gorr tiba-tiba teringat pada putrinya. Alhasil, Gorr pun memutuskan untuk meminta agar putrinya dihidupkan kembali. Tak lama kemudian, Love akhirnya muncul di hadapan Gorr dan membuatnya menangis bahagia. Sayangnya, setelah putrinya berhasil dihidupkan, Gorr malah sekarang dikarenakan kekuatan pedang Necrosword. Begitu pula dengan Jen yang sekarang dikarenakan efek samping Mjolnir. Setelah itu, terlihat Jen akhirnya meninggal dunia. Dan di titik-titik kematiannya, Gorr meminta Thor untuk merawat putrinya. Setelah semua kejadian itu, anak-anak di New Asgard akhirnya diajarkan ilmu bela diri oleh Valkyrie. Lalu scene pun berpindah lagi dan memperlihatkan keadaan Zeus saat ini. Terlihat Zeus saat ini ternyata masih hidup. Terlihat Zeus hanya terluka ringan. Setelah itu, Zeus memerintahkan Hercules untuk membalaskan dendamnya kepada Thor. Sementara Thor akhirnya menjadi ayah sambung untuk Love. Tidak disangka, Love ternyata juga memiliki kekuatan yang diturunkan oleh para dewa. Karena hal itu, Thor pun memutuskan untuk mengembangkan kekuatan Love. Mereka bersama-sama menghampiri para alien dan mendapatkan julukan Thor, Love and Thunder, dan film pun akhirnya tamat. Love and Thunder.